Bismillahirrahmanirrahim. Ma min nafsin tubtihi illa walahu qadarun fika yumdihi. La tataraqqab furuhul akhyari fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fima huwa muqimuka fihi. La tastaghrib wuqu'al aqdari ma dumta fi hadhi dari fa innaha ma abrajat illa ma huwa mustahiqqun wasfiha wa wajibun na'tiha. Setiap tarikan nafas yang dihembuskan, di dalamnya ada ketentuan Allah. Jangan kosongkan hati dari mengingat Allah, sebab akan dapat memutuskan muqarabah Anda dari hadiratnya. Janganlah keheranan karena terjadinya hal-hal yang mengeruhkan jiwa, karena itu sudah menjadi sifat dunia selama Anda berada di dalamnya. Syekh Ahmad Athaillah. Di dalam perjalanan hidup anak Adam di permukaan bumi ini, tidaklah seorang hamba terlepas dari problema yang berlaku pula bagi manusia lainnya. Setiap tarikan nafas anak Adam menjadi pertanda bahwasannya persoalan-persoalan yang sama selalu berulang. Karena segala yang belum terjadi, sudah terjadi, dan akan terjadi berjalan di atas rencana Allah jua. Dan semua ketetapan dan rencana Allah berlaku untuk setiap orang di mana berada di dalamnya. Tugas hamba Allah dalam mengikuti rencananya tidak lain mentaati hukumnya, mengikuti takdirnya dengan hati ridho dan sabar. Di samping itu, berikhtiar penuh waspada dan tawakal, terus-menerus takarrub kepada Allah dengan mujahadah yang teratur, dan jangan membiarkan hati kita kosong dari zikrullah, agar hubungan dengan Allah selalu hidup, serta menempatkan diri benar-benar sebagai hamba yang patuh. Membiarkan hati kosong dari Allah akan memudahkan setan mendapat peluang menggerogoti keyakinan iman yang sedang tumbuh merekah. Lakukan ibadah sholat dengan penuh kesadaran dalam muqarabah, karena itulah jalan menguatkan iman dan mengisi sepenuhnya hati kita. Jangan sampai seorang hamba terpengaruh oleh keajaiban dunia yang hiruk pikuk sehingga jiwa tergoda dan keruh, karena memang demikian irama hidup dan langgam dunia. Sudah dimaklumi bahwasanya hidup di dunia ini ibarat panggung sandiwara. Apabila seorang hamba memikirkan hidup dunia semata-mata dalam rangka hidup saja, tentu ia akan berkeluh kesah. Jiwanya akan terganggu dan hatinya menjadi keruh. Hamba yang menjadikan hidup dunia ini semata-mata hanya salah satu dari bagian perjalanan yang masih jauh ditempuh, pasti ia tidak akan meratapi hidup ini dengan penuh keluhan tanpa ujung. Si hamba akan mengembalikan lalu ikhtiarnya segala sesuatu kepadanya. Tidak perlu keluh kesah, tidak perlu hati menjadi keruh, karena segala sesuatu telah diatur oleh Allah Ta'ala sendiri, serta menempatkan setiap orang pada bagian masing-masing. Yang penting dipahami bahwa Allah Ta'ala akan menguji kebenaran iman hambanya dan tidak membiarkan hambanya jatuh kepada perbuatan yang kotor dan sengsara selama si hamba masih tetap berada dalam hukum-hukum Allah. Hidup dunia itu penuh fitnah, karena selama anak Adam berada di dalamnya, berarti selama itu pula sifat tamak anak Adam akan menjadi pakaian manusia. Adapun tamak itu akan menumbuhkan fitnah, dan fitnah akan membawa kehancuran.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan hal ini dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 35. Dan kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kepada kami niscaya kamu akan dikembalikan. Dikatakan hal ini juga oleh Imam Al-Jubti, bahwasanya dunia seisinya adalah tempat bersusah payah, tempat fitnah dan bencana. Sedang Syekh Abu Turrah membagi kecintaan manusia kepada dunia sebagai berikut. Orang yang mencintai dirinya, tetapi ia lupa dirinya itu adalah milik ketamakan dan hawa nafsu. Ada orang yang menyintai rohnya, padahal ia tahu bahwa roh itu bukan miliknya, akan tetapi milik Allah. Manusia mencintai harta benda, padahal harta benda itu bukan miliknya, akan tetapi milik para ahli waris. Ada lagi orang yang mencari dua hal, akan tetapi kamu tidak mendapatkannya di dunia ini. Itu adalah kesenangan dan kebahagiaan. Dua hal ini hanya berada di surga. Wajib bagi siapa dalam urusan dunia tidak menjadikan dunia ini sebagai tempat diam untuk bersenang-senang, walaupun hanya satu tarikan nafas. Si hamba pun tidak condong kepada sesuatu yang akan menarik dirinya kepada kesenangan dunia. Sebaliknya, ia merenungkan ungkapan yang mengatakan dunia itu penjara bagi orang yang beriman, sebagai ibarat keadaan dunia yang penuh tipu daya yang merusak iman orang beriman. Menghadapi itu diperlukan kemampuan untuk menangkal, yaitu ketabahan yang luar biasa. Itulah sabar sebagai jembatan yang ampuh. Hanya yang memiliki penangkal sabar inilah yang akan menang. Sabar dalam pengertian lahir dan batin, yaitu ketabahan menghindari dan menolak semua godaan dan cobaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kami jadikan di antaramu pemimpin yang mengikuti petunjuk Allah dalam hal kesabaran. Karena hanya kepada orang-orang sabar saja dianugerahkan pahala tanpa hitungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan melalui sahabat Ibnu Abbas, apabila kalian sanggup berbuat kebaikan karena Allah, ridho dan yakin, kerjakanlah. Apabila belum mampu, sabarlah. Ketahuilah bahwasanya dalam bersabar terhadap apa yang kamu tidak suka, banyak sekali kebaikan di dalamnya. Ketahuilah pula bahwasanya pertolongan dari Allah itu seiring dengan sabar, keadaan mudah seiring dengan keadaan sukar. Seperti diingatkan oleh sahabat Umar bin Khattab, sesungguhnya engkau bersabar atas semua perintah Allah, maka engkau telah menjalankan perintah-perintahnya. Demikian juga sahabat Ali menjelaskan tentang hal yang sama berkenaan dengan kebaikan amal orang yang bersabar karena taat. Ibnu Abbas juga berkata, seutama-utama hamba adalah ia berlaku sabar ketika berada dalam keadaan sulit. Wallahu a'lam bishawab.